Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kenikmatan yang tiada tara pada hari ini. Dan tak lupa pula kita panjatkan sholawat merangkaikan salam kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita diberikan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun topik pembahasan kita pada saat ini adalah mengenai musibah akhir zaman yang sudah tampak bahwasannya dunia sedang berada pada akhir zaman. Imam Masjidil Haram Syekh Su'ud Syuraim ketika membaca khutbah Jumat, beliau berkata, "Adakah kita tidak melihat perubahan dalam hidup kini setelah masuknya WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya dalam kehidupan kita?" Hal ini merupakan ghazwul fikri atau perang pemikiran yang menyerang akal, namun sangat sayang kita telah tunduk padanya dan kita telah jauh dari Islam yang lurus dan dari zikir kepada Allah Ta'ala. Kita telah menjadi penyembah dan penagih WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, dan seangkatannya. Kenapa hati kita menjadi keras? Itu akibat seringnya kita melihat video yang mengasyikkan dan melalaikan, dan juga kejadian-kejadian yang di-share di WhatsApp. Banyak perkara pelik-pelik dan hiburan di sana-sini yang melalaikan kita untuk beribadah. Hati kini mempunyai kebiasaan yang tidak lagi takut pada sesuatu pun. Oleh itu, hati mulai. Adapun adab saat kita bersosialisasi di media sosial dalam pandangan Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tabayyun atau cek dan recheck. Dalam Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 6 disebutkan bagaimana etika serta tata cara menyikapi sebuah berita yang kita terima, yaitu yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 6. Quraisy Shihab menerangkan ada dua hal yang dapat diperhatikan terkait ayat tersebut. Yang pertama, tabayyun terhadap pembawa berita, apakah orang fasik atau orang yang aktivitasnya diwarnai dengan pelanggaran agama. Yang kedua, menyangkut dengan isi berita bahwa perlu adanya penyelidikan kebenaran sebuah berita. Kedua hal ini merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan. Islam tidak membenarkan adanya menge-share berita tanpa melakukan penyelidikan, kevalidasian, serta secara mendalam. Yang kedua adalah menyampaikan informasi dengan benar. Islam mengajarkan opini yang jujur dan didasarkan pada bukti dan fakta serta diungkapkan dengan tulus. Tidak menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya di sosial media. Istilah ini disebut qauluz zur,
yang berarti perkataan buruk atau kesaksian palsu, yaitu yang dijelaskan pada Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 30 yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Yaitu selanjutnya adalah haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Dalam Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 disebutkan juga mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Hal ini berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial yang berdampak positif. Isi dari fatwa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan ghibah, yaitu berupa fitnah, namimah atau adu domba, dan menyebarkan permusuhan. Yang kedua, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan berdasarkan suku, ras, atau antar golongan. 3. Menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup dan yang lainnya. Yang keempat, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala yang terhalang secara syar'i. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Media sosial digunakan untuk amar makruf nahi mungkar yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap insan. Namun berpendapat seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menebar kebencian yang sering diutarakan melalui sosial media. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar setiap umat, yaitu manusia, membela apa yang baik, benar, seperti ditetarakan dalam surah berikut, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat ke-104. Yang selanjutnya adalah tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain, yang dijelaskan pada firman Allah yang mengartikan bahwa, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-11. Yang selanjutnya adalah larangan menebar kebencian dan berita palsu, yang terdapat dalam Quran Surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-4, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka darahlah mereka yang menuduh itu,
80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Quran Surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-4. Adapun dikutip dari jurnal Adab Bermedia Sosial dalam Pandangan Islam oleh Juminam 2019, terdapat beberapa tuntunan dalam penggunaan media sosial sebagai berikut. Yang pertama, kita sebagai pengguna media sosial harus menyampaikan informasi dengan benar, tidak merekayasa dan memanipulasi fakta. Yang kedua adalah menghindari prasangka seuzon atau buruk sangka. Yang keempat adalah meneliti fakta dari berita tersebut. Yang selanjutnya adalah menghindari namimah atau mengadu domba. Selanjutnya menghindari sukriyah, berarti merendahkan atau mengolok-olok orang lain. Yang keenam adalah bijak dalam bersosial media. Yang terakhir adalah menghindari hal-hal negatif dalam sosial media. Sekian, terima kasih untuk para pendengar yang budiman. Semoga kita umat Muhammad di zaman modern seperti ini lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Gunakanlah sosial media untuk kebaikan, untuk hal yang bermanfaat untuk kita. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk kita semua dan memberikan kita suatu pedoman dan juga informasi untuk jauh lebih baik. Akhir kata saya ingin pantun. Makan selasi, campur daun katu. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.